Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Septaji, ingin melanjutkan mempresentasikan villa yang buat saya kemarin. Kita mulai dari konsep perancangannya, di mana saya menggunakan konsep natural, yaitu menyatukan bangunan saya dengan alam sekitar. Terus untuk penerapannya kita bisa menggunakan material yang alami, juga memanfaatkan secara maksimal sirkulasi alaminya. Nah, untuk prinsip-prinsip arsitekturnya di sini ada 8 prinsip yang dimana untuk membangun suatu bangunan yang memakai konsep arsitek natural harus menggunakan 8 prinsip ini. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat villa itu ada 4 poin yang paling penting. Yang pertama itu ada kenyamanan yang tinggi, terus juga ada sifat privasinya kita harus perhatikan, terus juga kita harus memaksimalkan luas bangunan. Nah, selanjutnya selain itu kita harus juga bisa untuk membuat desain yang seirama dengan lingkungan. Nah, untuk analisa pengunjungnya di sini saya bisa dipakai oleh berbagai jenis pengunjung, ada keluarga, ada pasturi, ada milenial, yang dimana nantinya villa saya ini bisa lebih digunakan dari 2 orang pokoknya. Jadi villa saya itu bisa dipakai untuk keluarga. Nah, untuk karyawan sendiri itu ada staff, ada cleaning service, dan teknisi. Nah, ini adalah gambaran kasar saya ketika saya ingin membuat mungkin resort saya, yaitu nanti villa saya itu jauh dari parkiran dan juga jauh dari pengelola. Jadi nanti villa saya ini nanti akan ada di bukit atau bukit-bukit kecil itu, bukit-bukit kecil yang dimana nanti eh, di bawahnya villa ini atau di dataran rendahnya itu akan tempat golf. Jadi nanti view dari villa ini dikonsepkan untuk melihat view golf seperti itu. Selanjutnya analisa makro. Di sini saya akan membangunnya di Bogor. Untuk mengunjunginya, kalau dari Jakarta bisa lewat Depok dan Cibinong. Untuk Bekasi itu nanti bisa Cilengsi, Gunung Putri, dan Jonggol. Pokoknya nanti saya akan menggunakan tapaknya itu yang berada di Bogor ini. Nah, selanjutnya untuk data site-nya, ini situasi lahannya masih tanah semua atau hanya kontur yang tidak merata, tapi juga banyak jalan pedestriannya. Nah, selain itu di sini juga kawasannya kawasan yang berdominan golf. Untuk sirkulasi pengguna seperti ini, nah di arah yang panah merah itu ada sirkulasi jalan, nanti akan sampai di parkiran dan kantor pengelola. Setelah itu baru jalan ke resortnya yang dimana bisa menggunakan kart golf atau mobil golf atau memang jalan saja. Nah, untuk konsep bentuknya saya memiliki perubahan dari bentuk yang kemarin karena yang kemarin itu kurang efektif untuk menangkap cahaya. Jadi menangkap cahaya terlalu banyak sehingga membuat menjadi lebih panas di daerah dalamnya. Nah, saya di sini solusinya yaitu mengurangi sedikit bukaan. Contohnya adalah, nah di sini saya dalam kotak ini saya harus bagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama ini akan menjadi badan bangunan dan untuk bagian kedua ini akan menjadi kacanya yang menangkap sinar matahari nanti. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk materialnya saya di sini menggunakan finishing kayu dan untuk bagian depannya saya menggunakan frame kaca. Untuk atapnya saya menggunakan struktur atap satu sisi. Namun saya masih belum menunjukkan detailnya. Untuk konsep tapaknya yang ini masih yang lawas tapi masih memakai konsep yang sama. Jadi nanti akan ada gazebo dan juga ada mini golf juga. Nanti akan saya sampaikan pada side plan. Nah, nanti ada golf, ada gazebo juga. Nah, untuk analisa site-nya ini sama yang seperti sebelumnya, yang dimana kalau saya menganalisa matahari, nanti matahari pagi itu dari sebelah belakang atau matahari sore dari sebelah depan.
Dan sebenarnya jalanan itu pindah ada di sini jalanannya. Nah, jadi pintunya ada di sini. Lalu ini adalah nanti saya jadikan kaca untuk menjadi bukaan terbesar pada bangunan ini. Nah, tapi saya bukan berarti menangkap cahaya pagi-pagi untuk kesehatan, itu bukan, tapi untuk memaksimalkan hal-hal yang berbau alami aja. Jadi saya membuka bukaan terbesarnya ada di sini, bagian sebelah kanan. Nah, untuk sorenya, di bagian sorenya di sini saya membangun hanya sedikit bukaan. Nah, selanjutnya untuk angin, bukan angin, nanti di sini bisa bertiup masuk ke arah sini, terus juga bisa dari belakang sini. Nah, di sini nanti ada teras yang dimana itu bisa menjadi bukaan juga untuk menangkap angin. Nah, selanjutnya ada gazebo juga di sini untuk bersantai-santai, dan nanti di sini ada mini golf seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan flowchartnya, yaitu kalau untuk penginap nanti dia akan parkir, terus ke kantor pengelola, terus ke entrance, terus dia akan ke villa. Nah, untuk bubble ruangannya, jadi ada perubahan yang dimana pusatnya itu adalah pintu masuk. Kalau yang kemarin itu pusatnya adalah ruang makan, sekarang ada pintu masuk yang dimana teras juga pindah, teras. Jadi nanti kita ke teras dulu, baru pintu masuk. Nah, dari pintu masuk ini kita bisa langsung akses ke seluruh ruangan. Bisa ke kamar tidur, bisa ke kamar tidur anak, atau kamar mandi, atau ke pantry atau minibar. Nah, atau juga kita bisa ke ruang keluarga. Kebutuhan ruang villanya seperti ini, sama seperti yang kemarin. Besaran ruangnya ada beberapa penambahan yang dimana menambah 1 meter persegi. Nah, selanjutnya ini adalah side plan saya. Nah, mungkin masih oke, disclaimer dulu, gambar saya semuanya memang belum selesai, tapi di sini saya akan berusaha untuk mempresentasikan secara baik. Jadi, konsepnya seperti ini, yang dimana saya menambahkan sebuah teras di sini. Jadi nanti pengunjung ini bisa menggunakan tapak ini. Nanti ini jalan rayanya, atau yang kita bisa bilang ini bisa jadi lalu lintas mobil golf atau orang sekedar jogging. Nah, kalau ini adalah tapak rumahnya, tapak pedestriannya. Terus di sini ada gazebo, terus di sini ada taman, terus di sini ada mini golf, terus di sini juga ada denah kita atau villanya. Untuk block plan-nya seperti ini nanti gambarannya. Jadi nanti bagian sini itu adalah bagian daratan rendah. Nah, untuk bagian sini nanti itu akan taman daratan rendah. Jadi teman-teman bisa melihat view dari atas seluruh area golfnya. Nah, untuk dananya saya memiliki banyak perubahan, yang dimana yang tadinya kamar ini berada di sini, saya pindahkan menjadi di sini. Nah, ini adalah kamar tidur anak. Untuk kamar tidur utamanya di sini saya menggunakan kasur king size. Terus juga kalau untuk bedroom anak saya menggunakan kasur bertingkat. Terus juga untuk living roomnya di sini saya hanya ada satu sofa besar dan satu kursi kecil. Terus di sini ada 2 meja yang saya fungsikan untuk meningkatkan estetika ruangan. Terus juga sebenarnya di area sini lebih dominan untuk lesehan. Jadi nanti akan ada karpet di bawahnya, karpet bulu halus. Nah, yang paling uniknya itu di dana saya itu ada ruang minibar atau pantry. Pantry yang berkonsep minibar. Jadi nanti pantry ini akan berkonsep minibar seperti itu. Untuk tampaknya saya sudah buat seperti ini. Jadi di sini kacanya. Selanjutnya potongannya seperti ini. Jadi ketinggian plafonnya itu ada 3 meter, terus ketinggian puncak atapnya itu 5,12 meter. Terus kedalaman pondasinya itu 0,8 meter, jaraknya seperti ini. Nah, nanti di sini ada penurunan elevasi karena
di sini adalah kamar mandi, tapi sekali lagi saya, mohon maaf kalau memang, gambar saya masih belum selesai. Nah, untuk perspektif manusianya, saya buat seperti ini. Jadi sebenarnya tampilan di sini ini adalah kaca, terus juga, ini adalah badan bangunannya. Ini perspektif mata burungnya, belum saya finishing. Dan ini adalah gubahan masanya. Jadi ini saya buat, baru seperti ini, belum saya lanjutkan. Nanti akan saya update ketika saya mengumpulkan data-datanya di hari kedua atau hari ketiga. Oke, jadi seperti itu saja, yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.